Husna dengan NIM 12030500161 dari kelas Ilmu Hukum D. Saya di sini selaku mediator dan akan ditemani oleh rekan saya Najma dan Dede selaku pihak tergugat dan terpenggugat. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Silva Amalia Husna, SHMH selaku mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. Sebelumnya saya mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Najma Sophia. Saya di sini selaku pihak penggugat. Baik, silakan. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Dedes. Saya di sini selaku pihak tergugat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi. Bahwasanya dalam pasal bab disebutkan sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian yang dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau berdialog untuk memperoleh kesepakatan atau titik temu. Saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi. Yang pertama, saya selaku mediator bersikap netral dengan memberikan waktu pada kedua belah pihak untuk merundingkan terlebih dahulu permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan menjadwalkan hal ini berbicara di dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Dan yang keempat, apabila negosiasi pada akhirnya mendapatkan kata sepakat, maka akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai. Dari berakhir dengan negosiasi. Baik, apakah Ibu Najma dan Ibu Dede setuju? Ya, setuju. Kita mulai mediasi ini. Pertama-tama, saya ingin mendengar terlebih dahulu perkara dari pihak penggugat. Bagaimana, apakah Ibu Dede dipersilahkan? Ya, persilakan. Baik, terima kasih mediator. Jadi perkara ini berawal dari saya yang bekerja sama dengan Ibu Dedes untuk membuat perusahaan yang diberi nama PT Natas Sejahtera, yang mana saya bermodal sebesar 500 juta untuk kebutuhan perusahaan ini. Perusahaan ini kami dirikan tahun 2018 dengan akta 20 April 2018. Kerjasama tersebut kami tuangkan dalam perjanjian yang dinyatakan bahwa nantinya keuntungan setiap tahun dari perusahaan ini yakni sebesar 5% akan diberikan pada saya. Namun pada 2 tahun terakhir ini, yakni tahun 2020-2022, saya tidak menerima apapun dari perusahaan itu. Sedangkan sudah jelas dalam perjanjian tersebut yang telah kami berdua buat bersama, bahwasanya saya akan mendapatkan keuntungan dari presentasi yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, yakni 5% setiap tahunnya. Sehingga bila dihitung keuntungan yang harus saya peroleh bisa mencapai 1 miliar rupiah, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan uang sepeser pun dari pihak penggugat. Baik, terima kasih atas penjelasan permasalahan perkara yang dijelaskan oleh pihak penggugat. Sekarang bagaimana dengan pihak tergugat? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih mediator. Saya di sini akan meluruskan bahwa benar dalam perjanjian tersebut saya dan saudari bekerja sama untuk membangun suatu perusahaan yang bernama PT Nata Sejahtera. Namun perlu diketahui kita memiliki 200 karyawan yang bekerja yang harus diperlihatkan. Mungkin saudari Najma lupa bahwasanya perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja melihat situasi dan kondisi. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu tanpa sepengetahuan saya yang seharusnya saudari memberitahu dulu hal tersebut? Otomatis Anda membuat kebijakan sendiri tanpa adanya kesepakatan atau koordinasi dengan saya. Ibu seharusnya tahu bagaimana kondisi perkembangan perusahaan kita. Bisa dilihat dalam pasal 4. Di sini dijelaskan bila terjadi kerugian yang akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Maka di sini sudah jelas apabila ada kerugian pada perusahaan maka kita akan memenuhi secara bersama-sama, bukan sepihak. Tapi itu sudah 2 tahun dan hal itu baru disampaikan kepada saya pada saat sekarang. Maka itu adanya imigrasi. Tidak bisa seperti itu dong seharusnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Najma dan Ibu Dedes. Sekarang saya di sini akan menjelaskan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak. Di sini saya melihat pihak penggugat dan tergugat terjadi kesalahpahaman.
yang mana Ibu Najma merasa hak saudari tidak dibayarkan selama 2 tahun ini, dan pihak tergugat merasa saudari tidak mengetahui perkembangan perusahaan selama 2 tahun terakhir, di mana 2 tahun terakhir ini perusahaan naik turun dan itu berpengaruh terhadap pendapatan oleh perusahaan. Apalagi pendapatan tersebut juga harus dibagikan kepada para karyawan yang berjumlah 200 orang. Bagaimana? Ya, saya setuju. Ya, tapi menurut saya seharusnya hal tersebut diberitahukan terlebih dahulu pada saya, sehingga tidak akan terjadi hal seperti ini dengan jalur hukum ini, dan saya rasa tidak lebih baik kita harus membuat ulang perjanjian kerjasama tersebut. Membuat ulang perjanjian kerjasama. Bagaimana dengan Ibu Dedes? Iya, saya setuju. Ya, apabila pihak penggugat menginginkan seperti itu, ya saya setuju saja kita membuat perjanjian ulang. Baik, kira-kira untuk pembuatan perjanjian akan dilaksanakan kapan? Saya mengajukan tanggal 12 April 2022 hari Selasa. Apakah setuju? Baik, saya bisa tanggal 12 April 2022. Baik, apabila kedua belah pihak setuju akan diadakan pembuatan ulang perjanjian kerjasama. Berarti dalam hal ini juga akan disertakan pentandatanganan akta perdamaian yang dinyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Kalau boleh saya tahu, pembuatan perjanjian akan dilakukan di mana? Saya usul di Malte SB. Bagaimana? Ya, setuju. Pukul 12. Bagaimana Ibu Dedes? Setuju? Saya akan membacakan ulang bahwa mediasi berakhir damai dengan agenda bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 akan dibuat perjanjian ulang kerjasama serta pentandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Ya, terima kasih kepada pihak penggugat dan pihak tergugat. Namun sebelumnya ada yang akan ingin disampaikan dari pihak tergugat maupun tergugat? Tidak, terima kasih. Tidak, Baik, terima kasih. saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.